Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, para pengelola pendidikan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita rasakan bahwa pengelolaan sekolah harus melakukan berbagai penyesuaian. Di antaranya adalah bagaimana kita melaksanakan pembelajaran dari rumah, dan itu semua berdampak kepada bagaimana guru harus mengajar dan siswa harus belajar. Di sekolah swasta berdampak pada bagaimana gaji guru selama siswa tidak melaksanakan pembelajaran di sekolah. Karena harus diakui bahwa pada banyak sekolah swasta, dana dari peserta didik itu merupakan penopang dana operasional sekolah, terutama untuk penggajian gurunya. Alhamdulillah, menanggapi permasalahan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Permendikbud sebelumnya tentang penggunaan dana BOS reguler. Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ini tertanggal 9 April tentang perubahan Permendikbud nomor 8 tahun 2020, yaitu perubahan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler atau BOS reguler. Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah akibat pandemi COVID ini. Secara umumnya seperti itu. Bagaimana agar pembelajaran dari rumah itu bisa berjalan dengan baik, maka pengelolaan dananya juga harus dilakukan penyesuaian. Nah, pokok-pokok perubahannya adalah ini. Selama masa status kedaruratan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS reguler untuk beberapa hal berikut ini. Jadi inilah perubahan, pokok perubahannya di sini. Yang semula nggak bisa, sekarang bisa. Untuk apa saja? Pertama, untuk di komponen pembiayaan daya dan jasa. Ada perubahan bahwa pada komponen pembiayaan daya dan jasa ini dapat digunakan untuk pemberian pulsa. Nah, juga untuk pemberian paket data atau untuk layanan pendidikan daring berbayar. Semula nggak boleh untuk pulsa, untuk paket data, untuk sewa atau untuk membayar layanan daring. Karena kondisi darurat, maka ada perubahan ini. Ini diperbolehkan, ya, sekali lagi, untuk pembelian pulsa, pembelian paket data, atau layanan pendidikan daring bagi pendidik, ya, dan peserta didik agar pembelajaran dari rumah lancar. Jadi goalnya adalah agar pembelajaran dari rumah itu lancar. Tidak ada alasan gurunya tidak bisa mengirim paket-paket pembelajaran karena tidak ada pulsa. Ya. Demikian juga muridnya tidak bisa mengakses karena dia tidak punya paket data atau tidak punya pulsa. Oke. Kemudian yang kedua, di komponen pembiayaan administrasi sekolah ini dapat digunakan untuk satu, nah ini pembelian cairan atau sabun pembersih tangan. Nah, sehingga nanti di sekolah-sekolah itu ada tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya dan seterusnya. Kemudian untuk pembasmi kuman, jadi nanti di sekolah harus dilakukan misalnya penyemprotan, pembasmian kuman dengan desinfektan dan sebagainya, itu bisa dari biaya administrasi sekolah ini. Kemudian pembelian masker, ya, dan untuk penunjang kesehatan lainnya ini selama masa darurat. Yang ketiga ini penting, ini terutama untuk sekolah swasta dan sebagian sekolah yang punya guru non-ASN.
Ya, bahwa di ketentuan lama itu maksimal itu 50% untuk honor. Sekarang ketentuan itu tidak berlaku. Tetapi honornya hanya diberikan kepada guru yang bukan ASN. Itu pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Pertama, guru ASN itu harus tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019. Dan dia belum mendapat tunjangan profesi, serta memenuhi beban mengajar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, jamnya juga harus memenuhi jamnya. Kemudian ini berlaku bulan April 2020 sampai dengan dicabutnya masa darurat kesehatan. Jadi tidak selamanya. Kalau nanti selesai di bulan Mei, semoga selesai bulan Mei, itu ya selesai. Jadi aturan ini tidak berlaku lagi. Tapi kalau misalnya sampai bulan Agustus atau bulan Juli, ya ini berlaku sampai bulan itu. Nah, ini Bapak Ibu semua perlu kita pahami ya, dan kita gunakan secara cermat dan penuh tanggung jawab agar apa yang diatur ini tidak menimbulkan hal-hal yang negatif untuk kita semua. Ini amanah ya. Ini kondisinya tanggap darurat, jangan sampai ada penyimpangan terhadap dana BOS meskipun kita diberi keleluasaan dengan landasan hukum yang kuat. Terima kasih. Selamat bekerja. Semoga perubahan peraturan menteri tentang pengelolaan dana BOS ini lebih meringankan tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah, memberi motivasi kepada guru dan siswa untuk belajar dalam masa darurat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.